Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bab korosi atau pengkaratan. Nah, jadi kalau di korosi ini sebenarnya pengembangan dari materi sebelumnya, yaitu tentang reaksi reduksi oksidasi dan juga elektrokimia. Nah, di korosi ini secara pengertian dijelaskan sebagai proses degradasi atau penurunan, deteriorisasi atau perusakan material yang terjadi disebabkan oleh lingkungan di sekelilingnya. Nah, sedangkan di elektrokimia, proses korosi ini terjadi karena adanya proses redoks atau proses reduksi dan oksidasi. Nah, kita ambil contoh yang paling sederhana, yaitu korosi atau pengkaratan terbentuknya karat atau ras pada besi Fe. Nah, dalam satu unsur logam biasanya bagian yang mengalami tekanan, contohnya misalkan kita punya kaleng, taruhlah misalkan ini kaleng, nah ketika ada salah satu bagian yang mendapat tekanan, biasanya bagian yang ini yang akan berperan sebagai anoda. Nah, kalau kita bahas di pertemuan sebelumnya, anoda ini dia akan mengalami oksidasi atau pelepasan elektron disertai ion unsur tersebut. Atau contoh lain, misalkan ada baut dalam kondisi digunakan, misalkan dalam sambungan dengan beban. Contoh lain. Nah, baut yang digunakan pada sambungan ini juga dia akan lebih mudah untuk mengalami korosi dengan baut yang tidak sedang digunakan. Yang tadi udah dijelaskan, permukaan lengkungan atau yang mendapatkan tekanan ini dalam sebuah logam dia akan berperan sebagai anoda. Nah, anoda ini seperti yang kita pelajari sebelumnya, dia akan mengalami proses yang namanya proses oksidasi atau pelepasan elektron. Nah, pelepasan elektron ini juga bahayanya tidak hanya pelepasan elektronnya saja, tapi juga disertai pelepasan ion juga. Nah, ketika melepaskan ion dari unsur tersebut, otomatis dia nanti akan semakin berkurang kadar unsur dalam logam tersebut, dia akan semakin berkurang dan akhirnya mulai terjadilah proses yang namanya proses pengkaratan. Nah, perbedaan unsur dasar dalam logam juga ini bisa mempengaruhi terjadinya korosi. Misalkan permukaan yang tidak rata, ataupun ini misalkan ada kontak antara dua berbeda unsur, misalkan ada yang satu Mg, yang satu misalkan Fe. Nah, ketika ada dua logam yang berbeda, otomatis potensial reduksinya kalau kita pelajari di elektrokimia sebelumnya dia akan berbeda juga. Nah, tadi udah jelaskan, ini misalkan ada bagian
cekungan berperan sebagai anoda. Nah, anoda ini dia akan terjadi proses oksidasi. Yang tadinya solid dia akan melepaskan ionnya menjadi Fe2+ dan juga melepaskan elektron. Nah, ion yang ada di sini dia akan membentuk karat-karat yang ada di sini dengan adanya reaksi atau penggabungan dengan oksigen. Oksigen ini kan seperti kita ketahui ada di udara, dan juga karena ada reaksi juga dengan air, makanya ini dia akan terbentuk. Nah, sedangkan oksigen dia akan mengalami reduksi atau penerimaan elektron. Nah, tadi atom Fe yang kehilangan elektron, dia terbentuk cekungan di bagian hilangnya besi tersebut. Nah, selanjutnya elektron-elektronnya ini yang terlepas akan mengalir ke bagian dengan konsentrasi oksigen tinggi. Jadi karena di sini salah satunya udara kan dia kadar oksigennya lumayan banyak dibandingkan bagian logam. Nah, biasanya oksigen tingginya ini dia terletak di tepi tetesan air, tempat terbentuknya cekungan. Kalau misalkan ada tetesan air, sebenarnya nggak hanya tetesan air sih, kadar air sekecil apapun ketika ada oksigen juga dia bisa memicu terjadinya korosi. Nah, bagian ini yang disebut dengan katoda. Jadi yang sebelah sini adalah bagian katoda. Yang sininya yang jadi anoda. Nah, jadi elektron dia mengalir dari anoda karena di anoda ini terjadi proses oksidasi. Sementara di katoda terjadi proses reduksi. Nah, ini reaksi redoks secara keseluruhan dari proses pengkaratan Fe tahap awal. Nah, tadi kan didapatkan Fe2+ yang ada di sini. Nah, kalau Fe2+ ini beroksidasi lagi oleh oksigen, ini dioksidasi lagi oleh oksigen, maka dia nanti akan terbentuk akan menjadi Fe2O3. Nah, Fe2O3-nya ini yang disebut dengan
ras atau hasil karat. Nah, oleh karena itu ini yang proses reaksi redox. Nah, dari sini ada dua zat yang berperan penting dalam terbentuknya karat. Yang pertama oksigen, yang kedua adalah air. Air dan oksigen ini berperan besar timbulnya karat. Nah, makanya besi yang disimpan dalam udara yang kering ini maksudnya yang kadar oksigen dan kadar airnya rendah, ini akan lebih awet dibandingkan tempat yang lembab. Nah, korosi juga tidak hanya terjadi di besi saja ternyata, tapi bisa juga terjadi pada logam-logam yang lainnya. Contohnya alumina. Nah, alumina ini sebagai hasil karat dari Al atau aluminium. Contohnya misalkan terjadi di permukaan kaleng minuman. Nah, ini kan kaleng minuman ketika dia dilapisi dengan cat atau misalkan dengan lapisan yang lain, itu sebenarnya salah satu fungsinya adalah melindungi permukaan dari korosi atau melindungi permukaannya dari proses pengkaratan. Nah, biasanya jadi misalkan di sini ada sebuah kaleng. Ini dilapisi untuk melindungi permukaan dari pengkaratan. Nah, biasanya kalau ada daerah yang mengalami tekanan, misalkan penyok, rusak, dan lain-lain, biasanya cenderung memiliki energi bebas. Nah, memiliki energi bebas yang lebih besar. Nah, ketika memiliki energi bebas yang lebih besar, dia cenderung untuk menjadi daerah anodik atau anoda. Jadi proses terbentuknya karat atau proses pengkaratan juga awalnya berasal dari bagian anoda karena dia mengalami proses oksidasi. Nah, ini contohnya. Ini juga contoh proses pengkaratan Al terbentuk Al2O3 berwarna hijau. Nah, ini beberapa contoh proses karat dan sangat berbahaya juga.
Nah, kalau di kapal ini kontak dengan air garam lebih mempercepat korosi. Nah, ini beberapa faktor penyebab atau mempercepat korosi. Yang pertama, konsentrasi H2O dan O2. Nah, selama ada dua faktor ini, yaitu air dan oksigen, maka korosi bisa terjadi. Jadi kalau misalkan salah satunya nggak ada, dua-duanya harus ada untuk terjadinya korosi. Jadi kalau misalkan besi ditaruh di air murni yang bebas oksigen tanpa O2, maka besi tersebut dia tidak akan berkarat atau akan awet. Nah, sementara juga kalau misalkan oksigen, misalkan besi ditaruh di udara bebas yang yang banyak oksigennya tapi kadar airnya sangat rendah atau tidak memiliki kandungan air sama sekali, kelembapannya sangat rendah sekali. Nah, biasanya besi tersebut tidak akan berkarat. Jadi dua-duanya harus ada untuk terjadinya proses korosi. Nah, yang kedua adalah pH. Nah, logam yang memiliki pada sistem yang memiliki pH kurang dari 7 atau tingkat keasaman tinggi, dia akan lebih cepat mengalami korosi. Karena tingkat keasaman tinggi. Nah, kenapa tingkat keasamannya tinggi? Karena kalau misalkan semakin banyak, artinya kan kalau pH-nya semakin rendah, otomatis pH semakin rendah, kandungan ion H-nya semakin tinggi. Nah, kalau semakin tinggi, dia akan potensial reduksinya semakin besar atau reaksinya semakin spontan atau berlangsung secara sendiri, secara spontan atau secara sendirinya. Itu yang kedua. Yang ketiga, adanya keberadaan elektrolit. Nah, elektrolit ini sebagai media untuk untuk berpindahnya ion. Nah, ibarat kalau di sel volta di pertemuan sebelumnya yang pernah kita bahas, yang berpindah itu tidak hanya elektron saja, tetapi ada juga ion. Maka kalau misalkan dalam korosi, dia logam akan lebih cepat berkarat jika terdapat penghantar ion yang baik. Nah, penghantar ion yang baik ini disebut juga elektrolit yang baik. Nah, dalam contohnya misalkan karat akan lebih cepat muncul atau terjadi dalam air garam, karena air garam ini contohnya kalau air garamnya
kandungannya adalah NaCl. NaCl-nya ini dia berperan sebagai elektrolitnya. Atau seperti jembatan garam pada sel Volta. Yang keempat adalah suhu. Semakin tinggi suhu, semakin cepat korosi terjadi. Nah, hal ini biasanya dijelaskan laju reaksi kimia meningkat seiring bertambahnya suhu. Ini ada di bab tentang kesetimbangan kimia, kalau nggak salah. Jadi semakin tinggi suhu, reaksinya dia akan berlangsung semakin cepat laju reaksinya. Sedangkan yang kelima, permukaan logam yang tidak rata. Nah, ini sebagai salah satu pemicu adanya perbedaan potensial standar reduksi. Nah, jadi misalkan ada sebuah logam, kalau misalkan dia tidak rata, nah, kalau tidak rata, potensial standar reduksinya tidak merata juga. Nah, kalau potensial standar reduksinya tidak merata, akan ada yang menjadi anoda dan katoda. Kalau adanya anoda berarti ini terjadi proses redox korosi. Jadi akan terjadinya kutub muatan yang akan berperan sebagai katoda dan anoda. Kalau adanya katoda anoda, otomatis akan terjadi yang namanya proses redox atau reduksi oksidasi. Nah, yang biasanya akan berkarat terlebih dahulu adalah bagian anodanya karena dia terjadi proses oksidasi. Nah, yang keenam adalah galvanic coupling. Artinya di sini kalau misalkan kita mempunyai logam yang potensial standar reduksinya lebih positif atau kurang reaktif, ini cek di tabel potensial cek tabel potensial standar reduksi Nah, kalau kita lihat kemarin kan di tabel semakin ke atas dia semakin potensial standar
reduksi semakin positif. Artinya kalau misalkan semakin positif, dia berperannya semakin berperan sebagai atau semakin kurang reaktif, semakin juga berperan sebagai katoda atau semakin besar terjadinya reduksi. Nah, kalau misalkan potensial standar reduksi kalau misalkan semakin ke bawah, ini potensial standar reduksinya semakin berkarat belakangan. Nah, tapi kalau misalkan ke bawah, ini potensial standar reduksi semakin negatif atau semakin kecil, semakin lebih reaktif, semakin berperan sebagai anoda, semakin besar terjadinya oksidasi, semakin lebih dahulu berkarat. Nah, galvanik ini nama lain dari volta yang sebelumnya kita bahas. Nah, galvanic coupling ini artinya kita berbicara tentang dua logam atau lebih dengan unsur berbeda. Nah, contohnya kalau misalkan logam A terhubung dengan logam B yang potensial standar reduksinya lebih positif atau kurang reaktif, maka logam A dia akan berperan sebagai anoda dan menyebabkan korosi logam A lebih cepat dibandingkan tanpa logam B. Misalkan ini ada logam A, yang ini logam B. Taruhlah misalkan potensial standar reduksinya tadi A yang lebih
Misalkan yang ini 0,5 volt, yang E-nya ini misalkan 1 volt. Kalau misalkan ada misal terjadi kontak langsung, maka A yang akan mengalami korosi terlebih dahulu. Ya itu ya, itu galvanic coupling. Nah, sedangkan selanjutnya cara untuk melindungi logam dari korosi, yang pertama bisa menggunakan pelapisan logam. Nah, artinya logam yang akan kita lindungi dilapisi sesuatu, misalkan menggunakan cat atau timah SN. Nah, untuk cat biasanya pada bagian permukaan logam yang tergores seperti pada mobil, dia akan mengalami korosi juga. Jadi kalau misalkan ada sebuah kaleng ini kan dia dilapisi oleh cat misalkan. Nah, kalau ada bagian yang tergores, di permukaan kaleng, kalau misalkan kita gambarkan, nah bagian yang tergoresnya ini mulai pusat terjadinya korosi. Nah, dia nanti dan akan menyebar di bawah lapisan cat. Jadi kalau misalkan ada goresan sedikit saja, yang artinya yang sudah tidak terlindungi lagi oleh cat atau lapisan cat ini, dia nanti mulai menyebar korosinya ke bagian bawah yang ada di sini. Jadi kayak mobil kayak gitu kenapa harus dilapisi oleh lapisan misalkan kayak cat yang merata, yang tidak ada satu celah pun, itu karena salah satu fungsinya juga untuk melindungi dari korosi. Nah, sedangkan untuk timah
karena unsur ini kurang reaktif, artinya dibanding besi, misalkan ada timah sama besi, ini misalkan timah, nah karena timah ini kan dia kurang reaktif, dia sifat awalnya timah ini dia kurang reaktif dibandingkan besi. Jadi kalau misalkan ada goresan sedikit saja, nanti dia justru akan mempercepat proses korosi. Kenapa mempercepat proses korosi? Karena Fe akan menjadi anoda, terjadi oksidasi, dan akan terkorosi terlebih dahulu. Yang tadinya terlindungi oleh timah tergores. Jadi kalau misalkan tidak ada goresan sedikit pun, ini justru akan lebih awet besinya. Tapi kalau misalkan ada goresan sedikit saja, justru dia akan lebih cepat terjadinya korosi dibandingkan tidak dilapisi oleh SN. Nah, yang kedua, perlindungan katodik pasif. Perlindungan katodik pasif ini artinya kita menempelkan atau memberikan kontak secara langsung dengan logam yang ingin kita lindungi. Kita tempelkan dengan logam yang dia memiliki potensial standar reduksi lebih rendah. Melakukan kontak langsung antara logam yang ingin dari korosi dengan logam lain yang potensial standar reduksinya lebih rendah. Nah, logam lain yang potensial standar reduksinya lebih rendah ini akan dikorbankan sebagai anoda proses oksidasi, atau bisa dibilang ini terjadi korosi terlebih dahulu. Nah, contohnya ini lempengan ZN ini ZN
Potensial standar reduksinya min 0,76 volt, sedangkan yang ini perunggu. Perunggu ini campuran dari beberapa macam logam. Nah, potensial standar reduksinya sekitar min 0,13 volt. Nah, Zn ini yang dia terjadi korosi terlebih dahulu. Ataupun yang contoh lain, misalkan di pipa-pipa besi dalam skala kecil. Dalam skala kecil. Nah, misalkan pipa yang ingin dilindunginya ini adalah besi yang potensial standar reduksinya sama dengan min 0,044 volt. Sementara Mg atau magnesium potensial standar reduksinya sebesar min 2,37 volt. Nah, magnesium ini yang dia akan dikorbankan untuk terjadi korosi terlebih dahulu, karena dia lebih reaktif. Nah, makanya untuk penggunaan katodik pasif ini dia harus diganti secara berkala. Nah, sementara yang terakhir ini menggunakan katodik aktif. Jadi kalau tadi katodiknya pasif, nah kalau yang ini kita menggunakan katodik aktif. Maksudnya katodik aktif ini kita membalik arah pergerakan elektron. Nah, misalkan ini ada pipa. Kalau yang ini biasanya dalam skala besar ya. Ini pipa, yang ininya ada logam. Logam inert atau elektroda inert. Nah, kalau kontak secara langsung, otomatis elektroda inert kan ini kurang reaktif. Maka elektron
mengalir dari logam pipa ke elektroda inert. Jadi kalau misalkan secara langsung, karena yang terjadi oksidasi adalah pipa, kalau misalkan tidak ada campur tangan sama sekali, maka reaksi spontannya elektronnya dia akan mengalir dari pipa ke elektroda inert. Nah, nantinya kalau misalkan ada kontak secara langsung, tidak dibarengi dengan adanya campur tangan dari luar, maka yang terjadi korosi duluan adalah pipanya. Tapi ini kita akan membalik arah elektronnya. Ini misalkan pipanya, yang ini elektroda inert. Nah, ini misalkan sumber DC. Nah, arah elektronnya sekarang dibalik. Elektron dibalik. Ini roda inert, yang ini pipa. Nah, sehingga pipa sekarang berperan sebagai katoda. Atau terjadi reduksi. Nah, kalau misalkan pipanya berperan sebagai katoda atau terjadi reduksi, dia akan lebih awet dari korosi. Sementara elektron yang diambil dari elektroda inert nah, ini sementara ketika elektroda inert diambil elektronnya, karena sifat awalnya kurang reaktif, maka dia akan lebih awet dibanding logam yang dikorbankan di perlindungan katodik pasif. Jadi karena elektrodanya inert, makanya dia akan lebih awet. Nah, sementara yang ada di sini ini arah ion. Ion positif ion negatif.
Nah, makanya karena tadi udah jelaskan juga anoda inert sulit untuk teroksidasi, maka reaksi pada anoda berubah menjadi pembentukan gas. Nah, ini pembentukan gasnya seperti oksigen pada air biasa dan bawah tanah atau klorin pada air laut. Nah, ini contohnya. Jadi lebih awet. Nah, tadi kelebihannya bisa digunakan untuk sistem dengan skala yang lebih besar. Karena anoda inert dia akan awet, tidak akan mengalami korosi dan dapat digunakan untuk waktu yang lebih lama. Nah, ini video animasi. Bisa dilihat lebih lengkapnya untuk proses ICCP. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.